Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rafina Solistiani dengan NIM 2202897. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai penempatan penulangan pada balok atau bar constraint pada software Revit. Sebelum ke Revit, kita lakukan penjelasan dulu. Nah, ini ada beberapa contoh foto penulangan pada baloknya itu kayak gini ya teman-teman, ada section 1 dan section 2. Nah, untuk section 1 ini merupakan tulangan tumpuan. Nah, kalau yang section 2 ini merupakan tulangan lapangan. Lalu kita juga bakal belajar mengenai placement plan. Sebelumnya sebenarnya udah pernah dipakai, cuma dijelasin lagi ya. Untuk placement plan ini maksudnya untuk tulangan, jika kita memakai current work plan, itu tuh si tulangannya bakal muncul di bagian tengah seperti ini contohnya. Nah, kalau kita pilih near cover reference, itu tuh bakal ada di sisi bagian sininya aja gitu. Nah, untuk yang far cover reference itu bakal di sisi bagian ini aja. Selanjutnya ada placement orientation. Ini tuh eh, penempatan tulangannya kayak yang pertama itu ada parallel to work plan. Ini tuh bakal muncul di bagian sini, kayak bagian tengahnya aja gitu ya bisa dibilang. Kalau yang parallel to cover ini ada di bagian sisi dari ujung sampai ujungnya lagi gitu, memanjang. Kalau yang perpendicular to cover nih sebenarnya memanjang juga sama kayak yang parallel to cover, cuma bedanya dia ini horizontal gitu ya, kalau yang ini vertikal. Oke, kita lanjut ya ke bagian software Revit-nya. Kita pilih struktural karena kita bakal pakai penulangan gitu. Jadi kita pakai template struktur. Kita tunggu sebentar. Lalu kita ke bagian struktur. Kita coba bikin baloknya dulu. Kita pakai yang 400 kali 800. Kita coba 7. Nah, kayak gini. Kalau udah, kita ke struktur lagi. Kita bikin kolom. Buat kolomnya kita coba yang 600 kali 600, cuma adanya 600 kali 750. Kita coba edit. Nah, untuk raknya kita ubah jadi 600. Apply. Nah, itu di sini nggak kubah, tapi sebenarnya udah kubah gitu aja di 600 kali 600. Jadi kita langsung aja klik di sini. Lalu di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa lihat tampak 3D-nya gitu ya. Sebentar. Nah, jadi seperti ini. Oke, nah seperti biasa untuk bagian tampak warna merah, oranye, biru, hijau itu kita hilangin dulu. Kita bisa klik VV atau Visibility or Graphic Overrides for 3D View. Nah, di sini kita unchecklist di annotation categories. Kita unchecklist level. Kita cek dulu sebentar. Oke. Di analytical model categories juga kita unchecklist show analytical model categories in this view. Apply, terus oke. Nah, hilang. Lalu kita klik review lagi. Kita cari structural column. Nah, di struktural column ini kita checklist bagian half tone-nya. Nah, kalau udah kita apply. Oke. Nah, ini tuh untuk half tone yang tadi tuh berfungsi untuk lebih transparan di bagian kolomnya, karena emang kita bakal fokus ke bagian baloknya dulu gitu ya. Nah, di level 2 kita coba
buat copy dulu balok. Oke. Kita copyin itu buat jadiin perbandingan gitu ya. Terus kita juga bisa lihat bagian subnya. Nah, kan seperti ini perbedaannya. Nah, jadi kayak gini gitu. Terus kita coba klik struktur dulu, terus kita cari rebar. Oke. Terus kita cari tulangan yang seperti kemarin yang terakhir tuh nah, kita klik ini. Oh, ini tuh kan kelihatannya, kita ubah ke placementnya yang ini cover reference. Nah, muncul. Oke, seperti ini. Terus biar cara tulangannya bisa ada pada balok, kita tampilannya kita jadiin SAT sama 3D, kita explore dulu, terus kita ke view, sebentar. Nah, seperti ini. Oke. Habis itu kita klik rebar lagi, cari rebar di struktur, kita klik lagi di bagian sini. Nah, oke. Terus buat karena si ini ada perbedaannya, kalau misalnya yang ini tuh dia tuh munculnya di sini gitu ya, masih ada di kolom. Kalau yang ini tuh yang bagian sini dia tuh ada di bagian baloknya. Nah, gimana sih caranya biar si rebarnya itu ada pada balok? Nah, kita coba ke level 1. Nah, sini. Terus kita klik section buat ngeliatin. Nah, seperti ini. Lalu untuk kalau kita udah klik atau kita pakai section tuh di bagian project browser tuh bakal muncul sectionnya. Kita coba klik, kita klik sectionnya. Nah, kita tambah sectionnya di bagian sini tuh kalau misal kita lihat bentar. Nah, di sini tuh kita tarik, ini tuh bakal kelihatan si kolomnya gitu ya. Kalau misal kita kayak giniin, itu tuh si baloknya tuh nggak akan kelihatan, jadi cuma kelihatannya kolom. Nah, jadi cuma si kolomnya doang gitu. Nah, oke, selanjutnya kita yang ini tuh tadi asalnya crop view sama crop region visible-nya itu kan di checklist. Nah, kita checklist dulu seperti ini. Lalu selanjutnya kita klik rebar. Nah, untuk placement yang sekarang tuh kita kan bakal naruh di bagian tengahnya, jadi kita klik current work plan
seperti ini. Oke, terus buat jarak tulangan maksudnya untuk jarak tulangan tumpuan maksudnya jarak tulangan tumpuan sama tulangan lapangan tuh biasanya ada ukurannya nih, misal 10 atau 15. Kita bisa ke tampak isnya dulu. Nah, di tampak is ini akan muncul seperti ini. Terus kita klik annotate bagian atas, lalu align. Kita coba hitung dari sini sampai sini terus. Nah, kita 6.400. Sebentar kita coba matiin dulu. Di annotation categories kita matiin sectionnya sama level. Nah, seperti ini. Lalu kita klik anotasi lagi, kita di tengahnya kita coba 1.500 ke bawah. Nah, seperti ini tuh maksudnya. Nah, ini kan pemunculnya tulangan. Ini tuh kenapa kita 1.500 tuh, dikarenakan jarak dari sini ke sini 6.400. Nah, oke, selanjutnya kita klik cincin tulangannya ini. Kita dimodify ini, kita ubah layoutnya jadi maximum spacing. Nah, udah berubah kayak gini. Kita spacingnya udah pas ya, 1 ini. Terus kita coba lihat di tampak isnya. Kalau di tampak isnya itu sebenarnya nggak kelihatan ya, kayak gini doang. Jadi kita ubah ke wireframe. Nah, jadi kelihatan kayak gini. Oke, terus kita coba klik ininya, kita coba tarik sampai ke sini. Nah, oke. Terus buat taruh di sebelah sininya, kirinya kita coba mirror. Sebentar, emang agak susah ya kalau mirror. Kita coba mirror lagi. Di bagian tengah ini. Nah, udah ke mirror. Habis itu di bagian sini ini kita bisa unchecklist gitu ya. Seperti ini. Mirroringnya seperti ini. Kita coba mirror lagi. Nah, sekarang kita coba copy si tulangannya. Kita klik tulangan, terus
kita klik ini, di checklist constraint-nya dari sini. Nah, seperti ini. Terus kita tarik sampai sini. Oke. Nah, sekarang kita coba copy si tulangannya, kita ubah spasinya menjadi, karena biasanya 200. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat tulangan utamanya. Kita ke rebar, terus kita pilih yang M00. Untuk si placementnya ini kita ubah jadi column plane sama parallel to cover biar kelihatan. Misal kita taruh di sini. Misal kita klik di sini. Terus buat cara nge-copy-nya, kita klik ininya, terus jadi fix number. Nah, itu bakal jadi kayak gini. Terus quantity-nya tadi nah kita tuh fix number, terus si harusnya tadi tuh kita tuh bisa ngatur di bagian layoutnya ini tuh. Nah, di quantity ini bakal ada berapa gitu, 5 atau 2. Nah, jadi cuma ada 2. Kalau misal kita butuhnya 4, jadi ada 4 gitu. Kita ubah jadi 3 aja. Oke. Terus buat ubah ukuran rebar juga kita bisa nih edit ukurannya di bagian properties, terus kita klik rebar barnya misal 25 ketebalan. Nah, jadi ukurannya seperti itu, jadi lebih besar atau lebih tebal gitu ya teman-teman. Nah, oke. Terus buat mindahin rebar ke ujung, misal ke bagian sini, ini tuh kita bisa mindahin, kita klik si rebarnya, terus klik rebar ini, terus edit constraint. Kita tuh bisa ubah misal si ininya pengen di 5. Ini tuh harusnya keubah gitu ya, jadi itu jadi ke atas seriban itu. Nah, pokoknya kayak gitu ya. Kalau cara mindahin tuh ada di bagian klik si ininya. Nah, terus klik rebar ini, terus edit constraint, terus kita bisa klik si rebarnya mau kemana, misal mau diselimut atau di gimana gitu, kayak gitu. Nah, lanjut si rebarnya ini kita bakal buat jadi 3 di atas 3 di bawah. Kita copy dulu, misal di sini. Nah, kita bisa tarik ke edit constraint, terus si yang birunya ini kita ubah jadi oranye dan kita tarik di sini. Oh ya, jangan lupa klik finish ya kalau misal udah. Saya juga tadi lupa. Kita ulang, kita klik yang warna birunya, terus kita klik di sini, terus finish. Nah, jadi seperti ini. Gitu ya teman-teman. Nah, kita tadi kan sebelumnya ada 3 di atas 3 di bawah, kita
bikin lagi dengan cara rebar tadi, terus rebar setnya jadi 2, terus di copy. Jadi ada di bagian di sini. Jadi ada 3 di atas, 3 di bawah, terus di sampingnya ada 4 dari atas. Nah, selanjutnya kita bakal bengkokin si rebar ini. Kita bisa klik si rebarnya. Klik terus si hook at star-nya kita ubah jadi 90. Jadi ke atas ya? Tadi tuh harus ke bawah. Terus kita coba dulu yang hook at-nya. Jadi 90 juga. Nah, seperti ini. Sebentar. Nah, tadi saya udah coba otak-atik. Jadi si ininya tuh kita ubah sama yang section ini, sama yang 3D ya tadi terlalu. Ini tadi udah berubah ke bawah tuh karena rotationnya kita ubah jadi 180 derajat buat yang hook at star ini. Nah, habis itu buat yang hook at end-nya kita ubah jadi 180 juga, jadi dia turun gitu. Buat tadi yang bingung, takutnya kan tadi cuma ubah si hook at star-nya jadi 90, terus hook at end-nya jadi 90. Karena tadi tampilannya ke atas bengkoknya, kita ubah di rotation-nya jadi 180 derajat, seperti itu. Terus kita tarik si ininya sampai sini. Oke, terus kita mirror. Sebentar, kita tuh harus ini dulu, saya lupa. Buat hook at end-nya ini kita ubah ke sorry, ada mau kita ubah ke nah, jadi seperti ini. Sebentar. Nah, biar ada di kiri kanannya, kita bisa klik rebarnya, terus kita mirror. Kita cari garis tengahnya ini, terus kita kotasin. Nah, muncul kayak gini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kita ubah tampilan jadi level 2. Kita ubah jadi waveframe biar si tulangannya kelihatan. Terus kita klik tulangannya, kita pencet list. Oke. Terus kita ke section 1. Nah, buat si tulangan buat si rebar ininya kita hapus. Kita hapus rebar yang bagian ini. Terus kita select lagi, kita ke rebar, kita ke sini, terus kita coba sini. Coba. Nah, jadi seperti ini. Terus buat si tulangannya kita ubah jadi solid.
kita ulang. Kita semuanya. Kita move dulu yang ini biar kita bisa. Nah, kita move semuanya, terus ke filter, terus layoutnya, filternya kita tancap ke sini. Oke, terus kita edit visibility-nya, jadi 3D-nya excellent. Nah, jadi ininya fine. Nah, jadi si gambarnya kurang lebih seperti ini. Gitu. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan penjelasan mengenai penempatan penulangan pada balok. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kita seperti ini, level 2 nya seperti ini. Ini untuk tampak face-nya kali. Oke. Saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan penjelasan mengenai penempatan penulangan pada